Halo, baik teman-teman semuanya, kembali bersama saya di channel Adimin Pasaribu. Di sini teman-teman, saya ingin mengupas sedikit tentang terkait juga dengan kendala atau bencana yang melanda Sumatera. Di sini teman-teman kita akan mengupas sedikit tentang pro dan kontra surat yang dikeluarkan oleh Bupati Samosir Vandiko Gultom dan juga surat dari Bapak Opung Eporus HKBP yang menyatakan menolak sumbangan dari perusahaan perusahaan lingkungan. Oke, baik teman-teman, sebelum kita lanjut video ini, saya meminta kepada teman-teman semuanya jangan lupa subscribe dan komen serta share apabila video ini bermanfaat. Saya ingin memperkenalkan diri saya Adimin Pasaribu dari Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Dairi. Sedikit tentang membahas tentang bantuan, kemungkinan besar ini adalah pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya saya sendiri di sini jujur, saya tidak sepakat dengan perusahaan-perusahaan ataupun siapapun untuk orang-orang atau oknum maupun perusahaan yang akan merusak alam melalui perusahaan mereka dengan berkedok pecinta alam, tapi untuk menggebrus, untuk membabat hutan kita, untuk mengambil keuntungan sendiri atau keuntungan perusahaan. Saya tidak sepakat dengan itu. Jadi yang saya bahas di sini adalah tentang pernyataan atau surat edaran yang diedarkan oleh Bupati Samosir Vandiko Gultom dan juga Bapak Eporus HKBP. Di sini ditulis Bupati Samosir Vandiko Titus Gultom mengambil langkah tegas terkait pengelolaan bantuan di tengah kondisi darurat bencana. Melalui surat edaran nomor 23 tahun 2025, Bupati Samosir secara tegas menolak segala bentuk bantuan yang berasal dari perusahaan atau lembaga yang kegiatan usahanya dinilai berpotensi merusak lingkungan. Nah, kalau saya sendiri berprinsip di sini, sekarang negara kita lagi dilanda bencana terutama untuk Sumatera, Pulau Sumatera, yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Di mana pada saat ini semua masyarakat yang terkena dampak, baik itu jiwa, tempat tinggal, dan segalanya sudah musnah habis. Jika kita menolak ini, surat pernyataan seperti ini menurut saya sebenarnya itu pemerintah Vandiko Gultom sebenarnya langkah yang diambilnya sudah tegas. Namun kita kembali ke feedback. Sedangkan Sumatera ini sedang berduka. Selayaknya dari manapun bantuan itu harus kita terima. Kita bedakan di mana yang memberikan hati yang tulus dan di mana yang benar-benar untuk prioritas keselamatan Sumatera melalui kenyamanan hutan dan keselamatan hutan. Nah, di sini menurut saya bisa kita membandingkan jika siapapun yang memberikan bantuan ke Indonesia, terutama bencana di Sumatera, seharusnya pemerintah tidak perlu menolak seperti itu. Termasuk juga Bapak Opung Eporus HKBP serta Opung. Saya hanya ada pertanyaan dengan Bapak Vandiko Gultom juga dengan Bapak Eporus HKBP. Apakah Bapak berdua, Bapak Eporus dan Bapak Bupati Vandiko Gultom, sudah bisa mengambil langkah untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana? Jika Bapak berdua menolak bantuan dari manapun, terutama dari menurut Bapak adalah dari perusak alam lah,
lingkungan seperti TPL dan sebagainya. Saya rasa itu Pak hal yang kurang baik menurut saya ya. Karena dimanapun saudara kita sangat membutuhkan, kita bisa melihat dari video-video yang beredar begitu sengsaranya masyarakat yang terkena dampak. Bahkan berita yang sampai kepada saya sendiri, ketepatan saya punya keluarga di sana, makan pun dicebur ke sana hanya 1 kali dalam sehari. Kita lihat lagi bencana di Aceh. Semua di sana banyak masyarakat yang menderita. Kita harus berpikir ke sana Pak. Kita jangan dulu sentimen dengan perusahaan-perusahaan yang mereka lakukan. Kita bedakanlah. Kita mintalah kepada pemerintah pusat supaya perusahaan-perusahaan ini ditutup. Jika memang nyata merusak alam kita, ya memang jelas. Saya juga meminta kepada pemerintah Republik Indonesia melalui menteri-menteri atau melalui instansi atau pemerintahan yang berkaitan ke sana, misalnya seperti Menteri Kehutanan, semualah yang berkaitan dengan bencana alam ya. Juga hukum juga harus tegas. Saya juga meminta untuk masalah kasus ini, masalah kerusakan hutan, kita harus bedakan kerusakan hutan dengan bantuan. Bantuan itu sangat penting Pak. Bantuan itu sangat penting kepada saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Banyak kita lihat, banyak keluarga kita di sana Pak, saudara-saudara kita di Tapanuli Tengah, Sibolga, Sumatera Barat, juga Aceh Tamiang kehilangan tempat tinggal. Bahkan di Medan juga ada, sudah kota besar. Jadi menurut saya, tolong diklarifikasi Pak. Apapun dan siapapun yang membantu, jangan pernah ditolak. Karena kita memang butuh bantuan. Justru itu makanya, mari kita semua mendesak kepada Presiden Prabowo supaya bencana yang terjadi di Sumatera ini segera ditetapkan menjadi bencana nasional. Supaya penanganan lebih berfokus kepada Sumatera dan dana-dana juga lebih berfokus datang ke Sumatera untuk memperbaiki semua kerusakan-kerusakan termasuk kemiskinan nantinya yang akan ada di Sumatera. Kita bukan menjadi menahan bantuan yang datang dari mana-mana. Dari negara manapun kita bisa menerima bantuan. Ini karena kejadian yang di daerah kita. Ya memang kita butuh bantuan. Atau kalau kita memang benar-benar untuk menolak bantuan itu, Bapak Fandiko Gultom benar-benar melakukan penolakan bantuan itu, apakah Bapak Fandiko mampu menggantikan uang Pak Fandiko bisa memberi bantuan sebanyak-banyaknya ke masyarakat yang terdampak? Atau satu lagi, apakah bisa Bapak Epworus Habibie mengarahkan semua masyarakat Kristen, terutama HKBP, menyalurkan bantuannya untuk memulihkan keadaan-keadaan yang ada di Sumatera ini, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat? Saya mohon Pak, saya bukan bermaksud apa-apa. Saya hanya meminta kepada Pak Fandiko Gultom dan Bapak Amang Epworus HKBP supaya kita jangan membuat statement seperti ini seolah-olah kita tidak bisa menerima bantuan dari mana-mana. Bukan kita yang merasakan, tetapi saudara-saudara kita yang di sana banyak kelaparan, perlu bantuan, rumahnya habis, hangus, lahan-lahannya, lahan pertaniannya hancur. Jadi mohon Pak, mohon maaf atas bahasa saya ini. Semoga semua kita bahu-membahu untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terdampak bencana yang ada di Sumatera, terkhusus untuk Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe,
share dan komen di sini. Saya siap untuk menerima komentar-komentar dari kawan-kawan semua terkait pandangan dan pendapat saya ini. Horas, salam sehat untuk kita semua.